Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifa Ristisya dengan NIM 23046027. Pada video ini, saya akan memaparkan materi mengenai masa penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Nah, materi ini menjelaskan bagaimana bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda itu datang ke Nusantara. Apa tujuan mereka, apa saja kebijakan yang mereka terapkan, dan bagaimana dampak bagi bangsa Indonesia. Pada abad ke-15 hingga ke abad 19, terjadilah perubahan besar dalam sejarah dunia, di mana bangsa-bangsa Eropa melakukan ekspedisi penjajahan yang kita kenal sebagai Act of Exploration. Tujuan mereka adalah menemukan daerah baru yang kaya akan sumber daya, terutama rempah-rempah. Pada masa itu, rempah-rempah memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, bahkan sering disebut sebagai emas hijau. Awalnya bangsa Barat hanya datang sebagai pedagang, tetapi secara bertahap kedatangan itu berubah menjadi penguasaan wilayah, penindasan ekonomi, hingga penjajahan yang berlangsung ratusan tahun di Nusantara. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ini ada beberapa faktor. Yang pertama itu jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani yang membuat jalur perdagangan Eropa hingga Asia melalui Laut Tengah menjadi tertutup. Bangsa Eropa tidak lagi membeli rempah dari pedagang Arab dan Turki. Yang kedua itu kebutuhan rempah-rempah di Eropa meningkat sangat tajam, sehingga rempah yang digunakan untuk bahan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan bangsawan. Yang ketiga itu kemajuan ilmu pengetahuan, navigasi, dan pelayaran membuat perjalanan jarak jauh menjadi lebih mudah. Munculnya teori bumi bulat dari Kopernikus dan pembuatan peta modern membuka peluang eksplorasi baru. Lalu keempat yaitu negara-negara besar seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris saling bersaing untuk menjadi kekuatan terbesar di dunia. Ada beberapa faktor yang terkenal yang mendorong kedatangan bangsa Barat ke Nusantara yang kita kenal sebagai 3G. Gold berarti mencari kekayaan, di mana Nusantara ini terkenal sebagai penghasil rempah terbaik di dunia. Bagi Eropa, memiliki akses langsung ke sumber rempah sama artinya dengan mendapatkan kekayaan yang sangat besar. Glory itu berarti kejayaan dan kebanggaan negara, di mana negara Eropa berlomba-lomba melakukan penjelajahan dan memperluas wilayah kekuasaan untuk mendapatkan pengakuan internasional. Sedangkan gospel itu berarti penyebaran agama Kristen, di mana banyak misionaris dibawa untuk menyebarkan ajaran agama ke wilayah yang mereka temui. Mereka menganggap bahwa menyebarkan agama adalah tugas suci. Selain itu, kemajuan teknologi seperti kompas, astrolabe, dan kapal karavel yang membuat mereka yakin bisa melakukan ekspedisi jarak jauh. Bangsa Portugis. Portugis ini adalah bangsa Barat yang pertama yang tiba di Nusantara pada tahun 1511. Afonso de Albuquerque berhasil merebut Malaka, yang saat itu merupakan pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Setahun kemudian, pada tahun 1512, Portugis melanjutkan ekspedisi ke Maluku melalui Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Mereka menjalin hubungan dengan Kesultanan Ternate, salah satu produsen rempah terbesar. Nah, Portugis ini kemudian membangun benteng dan melakukan monopoli perdagangan. Mereka juga membawa pengaruh budaya seperti bahasa, musik keroncong, dan beberapa kosakata yang masih digunakan hingga sekarang. Namun, hubungan Portugis ini dengan beberapa kerajaan lokal tidak selalu harmonis, sehingga muncul konflik dengan Tidore dan kemudian Spanyol. Selanjutnya ada bangsa Spanyol, di mana Spanyol datang melalui ekspedisi Ferdinand Magellan pada tahun 1521. Rombongan Magellan mendarat di Tidore dan menjalin persahabatan dengan kerajaan tersebut. Namun, kedatangan Spanyol ini memicu persaingan dengan Portugis di Maluku. Tidore bersekutu dengan Spanyol, sementara Ternate bersekutu dengan Portugis. Hal inilah yang membuat Maluku menjadi wilayah penuh konflik antara dua kekuatan Eropa.
pada akhirnya konflik tersebut diselesaikan melalui Perjanjian Saragossa itu pada tahun 1529 yang menyatakan bahwa Maluku berada di bawah pengaruh Portugis, sedangkan Spanyol itu mengalihkan fokus kekuasaannya ke Filipina. Selanjutnya bangsa Inggris. Inggris ini mulai aktif di Asia melalui East India Company atau dikenal sebagai EIC. Di Nusantara, Inggris membangun basis perdagangan utama di Bengkulu. Pada tahun 1811 sampai 1816, Inggris berhasil menguasai Jawa di bawah kepemimpinan Thomas Stamford Raffles. Selama pemerintahannya, Raffles melakukan berbagai perubahan antara lain. Yang pertama itu menghapus kerja paksa. Lalu ada menerapkan sistem sewa tanah atau land rente. Lalu menata ulang sistem pemerintahan, dan ada juga ia melakukan penelitian budaya dan sejarah Jawa. Namun, setelah perjanjian London tahun 1814, Inggris akhirnya mengembalikan Jawa kepada Belanda. Selanjutnya bangsa Belanda, di mana Belanda datang ke Indonesia itu pada tahun 1596 melalui ekspedisi Cornelis de Houtman. Mereka kemudian mendirikan VOC pada tahun 1602, yaitu kongsi dagang yang memiliki hak istimewa seperti mencetak uang, membangun benteng, menguasai wilayah, dan memonopoli perdagangan. Di bawah Jan Pieter Zoon-Koon, VOC mendirikan Batavia pada tahun 1619 sebagai pusat pemerintahan, dan setelah VOC bubar pada tahun 1799, Belanda mengambil alih langsung. Mereka menerapkan berbagai kebijakan kolonial yang keras seperti sistem tanam paksa atau kultur stelsel pada tahun 1830 yang sangat merugikan rakyat. Belanda kemudian bertahan hingga masa kedatangan Jepang pada tahun 1942. Adapun dampak dari penjajahan bangsa barat ini bagi Indonesia, di mana dalam bidang ekonomi itu terjadi monopoli perdagangan, eksploitasi pertanian, dan kemiskinan rakyat. Dalam bidang sosial, itu terjadi stratifikasi sosial yang membedakan antara Eropa dan pribumi. Sedangkan dalam bidang politik, itu banyak kerajaan kehilangan kedaulatannya dan digantikan oleh sistem kolonial. Dan dalam bidang budaya, terjadilah akulturasi budaya, termasuk masuknya bahasa, agama, musik, dan arsitektur dari Eropa. Meskipun banyak dampak negatif, tetapi masa penjajahan juga memunculkan kesadaran nasional yang kemudian mendorong lahirnya pergerakan menuju kemerdekaan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kedatangan bangsa barat ke Indonesia ini dipengaruhi oleh keinginan mencari kekayaan, perluasan kekuasaan, dan penyebaran agama. Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda itu masing-masing memiliki jejak sejarah yang kuat di Indonesia. Belanda menjadi bangsa yang paling lama menjajah dan memberikan dampak paling besar. Namun dari masa penjajahan yang panjang itu, lahirlah semangat nasionalisme yang menjadi dasar perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Demikianlah penjelasan saya mengenai masa penjajahan bangsa barat di Indonesia. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.